the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih. Ini sebenarnya ini luar biasa sekali ini Mazmur 18 ini ya. Seperti judulnya tadi, nyanyian syukur Daud. Kalau kita melihat di sini mulai dari ayat 1 sampai ayat 4 ini puji-pujian yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Bagaimana dia mengagungkan Tuhan, bagaimana dia memuliakan Tuhan, bagaimana yang dia rasakan dalam hidupnya. Pengaruh Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam hidupnya, yang menopang dia, melindungi dia. Dan kalau kita melihat mulai dari ayat 5, inilah penderitaan yang dia alami. Ya, ayat 5, ayat 6, ayat 7. Ini penderitaan yang dia alami di dalam kehidupannya. Namun dari penderitaan yang dia alami itu, dia berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti tadi dia katakan, ya karena engkaulah gunung batuku. Engkaulah keselamatanku, perlindunganku. Makanya semuanya dia serahkan kepada Tuhan. Dia tidak mau memikul sendiri. Dia tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan dia. Nah, sehingga dari penderitaan yang dia alami lalu dia serahkan semua kepada Tuhan. Di sini kita melihat di ayat yang ke-8, inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Tuhan sampai ayat 15 tadi saya ya. Ini karya-karya Tuhan setelah dia mendengar seruan-seruan Daud kepadanya. Ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Jadi ini menjadi pembelajaran bagi saya. Ya. Begitu tadi malam mau tidur, begitu saya lihat WA, apa? Besok pagi. Oh iya, Mazmur 18. Saya buka sebentar. Apa ya maksudnya ini? Terus saya mengena ke hati saya. Iya ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan ya. Di dalam aku kesesakan, di dalam aku menghadapi pergumulan, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku ada di antaramu, aku ada di sampingmu anakku. Aku tidak pernah meninggalkanmu, asal engkau selalu mengandalkanku. Jadi saya merasa bersyukur sekali ya, sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Oh iya ya Tuhan ya, Engkau sungguh luar biasa yang nggak pernah meninggalkan kami. Jadi di sini kita melihat bagaimana dia mengagungkan Tuhan itu. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Jadi memang kalau kita pikir-pikir, siapa sih kita ini? Kalau bukan karena Tuhan, ya mungkin sampai saat ini Bu Nelly itu ya nggak ada lagi ya, lemah. Ya, tapi karena Tuhan masih tetap kuat gitu. Terus dikatakan di sini, bukit batuku. Batu, kita tahu ya batu gimana ya. Kerasnya batu. Seperti itulah Tuhan membentengi hidupnya. Seperti itulah Tuhan menjaga dia. Karena Tuhan itu bukit batu, kubu pertahananku. Oh, kalau misalnya terjadi perang, tentu tentara-tentara itu membuat kubu-kubu pertahanan untuk bersiap-siap untuk berjaga-jaga apa yang harus dibuat supaya musuh tidak masuk. Nah, ini kan jadi si Daud itu merasakan bahwa Tuhan itu adalah kubu pertahanan. Kalau Tuhan sudah ada bersamaku, musuh tidak akan bisa menang. Karena Tuhan ada bersamaku, yang tidak ada lawannya. Dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Terkadang kita manusia
Seperti saya punya anjing, kami beri namanya Chua Sequoia. Terkadang saya merasa begini, karena kami dulu pernah kemalingan ya. Oh, sekarang semenjak ada Chua Sequoia, itu asal dipegang orang saja gerbang kami, dia langsung gonggong, langsung ketemu. Oh, Chua menjadi perlindungan kami salah satunya. Tapi setelah saya baca ini, oh, ya Chua hanya sebagian dari alat kecil saja. Dalam hati saya, bahwa perlindungan yang sebenarnya itu adalah Tuhan. Apapun yang saya perbuat, kalau Tuhan misalnya izinkan, bisa saja. Ya. Apalagi seekor anjing dikasih orang misalnya daging, mungkin langsung lemas, kan begitu. Langsung kelepak-kelepak, daging itu yang diperhatikannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tempat perlindunganku. Terkadang orang menjadikan tempat perlindungannya mungkin pagar yang tinggi rumahnya ya. Dibikin sampai mungkin sampai 10 meter ke atas dengan berduri di atas supaya aman rumahnya. Oh, inilah perlindunganku. Tapi luar biasa. Daud mengatakan, Tuhanlah tempatku berlindung, perisaiku. Kita tahu kalau tentara kalau mau berperang ada perisai di depannya untuk menangkis kalau misalnya ada peluru yang mau menembaknya, dia langsung tangkis dengan perisainya. Wah, Tuhanlah perisaiku. Lengkap sekali ini ya. Tanduk keselamatanku. Kota bentengku. Weh, ada benteng ya, benteng pertahanan. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuh. Inilah yang menjadi pembelajaran bagi kita pada pagi hari ini. Ini yang harus ada di dalam hati kita. Kalau ini yang ada dalam hati kita, apa sih yang ditakutkan dalam hidup ini ya? Apa sih yang ditakutkan dalam hidup ini? Kalau Tuhan sudah bersama kita. Kalau yang sudah paling kuat, paling besar, paling gagah, paling perkasa, itu yang sudah bersama kita. Apa yang perlu kita takutkan? Nah gitu ya. Walaupun tadi ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini segala permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Tali-tali maut telah meliliti aku. Banjir-banjir jahanamku, sampai dibilang jahanam, telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku ketika aku kesesakan. Ini nih, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengarkan suaraku dari baiknya. Tuhan itu nggak pernah mengatakan, ya saya belum baca tadi WA-nya Bu Nelly di Tuhan itu tidak ada mengatakan begitu ya. Selalu standby mendengarkan kita, nggak pernah tidur ya. Selalu siap mendengarkan kita dan pertolongannya dikatakan tidak pernah terlambat ya. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan ya. Nah, jadi maka inilah yang dilakukan oleh Tuhan tadi mulai dari ayat yang ke-8 ini. Lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. Nah, luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, apa sih yang nggak bisa dia buat? Apa sih yang nggak buat? Orang dia maha kuasa, maha kuasa, maha tahu. Apa yang dia tidak tahu? Orang dia sumber dari segala ilmu pengetahuan. Maha hadir, wow luar biasa di segala tempat dan waktu. Nah makanya wajarlah kita kagum sekali kepada Tuhan itu ya, kagum luar biasa. Ini pembelajaran bagi kita yang diberikan oleh Daud ya melalui pengalaman hidupnya, apa yang dia lakukan kepada Tuhan, penyerahan diri, lalu apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupannya. Wow luar biasa. Terima kasih Bu Tiar, ini saja dari saya. Ya, haleluya. Terima kasih Bu Nelly, luar biasa ya firman-Nya ya. Terima kasih buat pencerahannya juga. Baik, saya lanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan, kita ikuti bersama. Lalu kelihatanlah dasar-dasar lautan dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu, ya Tuhan, karena hembusan nafas dari hidungmu. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku,
tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas. Tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Wow, luar biasa ya. Ini masih kelanjutan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nelly tadi ya, bahwa Daud itu menceritakan semua bagaimana hebatnya Tuhan itu, bagaimana dahsyatnya dia melakukan ya jalan-jalannya, melakukan rancangannya ya, dan dia dikatakan tadi menjadi tempat perlindungan ya. Apa tadi yang sudah dibacakan Ibu Nelly, lengkap banget ya. Bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat aku, semua sudah lengkap komplit ya. Itu luar biasa. Dan itu juga yang terjadi kepada kita sebenarnya kalau kita menyadari ya. Hanya saja kita belum menyadari. Tapi jelas di dalam pembacaan yang baru saya bacakan ini, yang menjadi ayat emas, ayat pokok ya bagi saya, di situ dikatakan Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku ya. Jadi rupanya bagi Tuhan itu juga ada tabur tuai, ada keadilan ya. Jadi jangan kita berpikir wah Tuhan itu maha kasih, jadi kalau kita semena-mena, kita sembrono, Tuhan tetap mengasihi. Tidak ya, jelas dikatakan dia memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Bahkan dikatakan ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Jadi Daud jelas menceritakan bahwa apa yang aku terima ini karena aku juga tidak jahat di mata Tuhan. Di mata Tuhan ya, tidak fasik dikatakan tadi. Jadi Bapak Ibu ini mengingatkan saya ya, bahkan kedua kali dikatakan ayat 25, diulangi lagi. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Ya, jadi ini menjadi ya ayat emas buat kita, buat saya ya. Jadi kalau kita berlaku setia diteruskan di bawah, maka Tuhan juga setia ya. Tapi kalau kita belat-belit katanya, maka Tuhan juga belat-belit. Itu yang dialami oleh Raja Daud ya. Dan kita percaya bahwa firman apa yang Tuhan lakukan kepada Raja Daud itu juga berlaku untuk kita ya. Oleh karena itu pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menjaga sikap kita. Ya, kita berusaha untuk terus berbuat
sesuai dengan firman Tuhan. Kita tetap berjalan di jalannya Tuhan. Kita menjaga tingkah laku kita, menjaga perkataan kita, menjaga seluruh kehidupan kita. Sebab Tuhan membalaskan ya kepada kita sesuai dengan kebenaran kita, sesuai dengan kesucian kita di depan matanya ya, bukan di depan pendeta, bukan di depan orang-orang di sekitar kita, tapi di depan matanya Tuhan. Dan pada ayat yang ke-29, akhirnya Daud berkata, karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Artinya apa? Berapapun banyaknya masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, kalau Tuhan di pihak kita, semuanya itu bisa menjadi baik. Ada solusi, ada jalan keluar. Ya, karena dikatakan Tuhan menjadi membuat pelita ataupun membuat solusi atau jalan keluar dari setiap masalah kita. Dan ayat ke-30 berkata, karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Ya, saya teringat ketika Daud dikejar-kejar oleh mertuanya, Raja Saul. Ya, padahal Saul sudah ada di sampingnya Raja Daud. Tapi karena Tuhan, Saul nggak melihat. Ya, dia meluputkan, Tuhan meluputkan Daud dari tangan Saul. Dan sebaliknya yang saya lebih kagum lagi kepada Daud. Sebenarnya bisa saja bahkan dari anak buahnya ya katakan, udah kita bunuh saja Daud itu, sudah di sampingnya. Tapi disinilah kehebatan Daud. Ya, saya tidak berani menyentuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Wow, itu keren Bapak Ibu. Ya, jadi kita juga ini mengingatkan saya apa? Ya, buat kita. Ya, kalau orang yang sudah diurapi Tuhan, itu bukan urusan kita kalaupun dia berbuat jahat. Ya, jadi jangan terkecoh juga dengan sekarang, wah saling hujat sekarang di sosmed. Itu para hamba Tuhan besar. Tapi mari kita contoh Daud. Ya, ada kesempatan untuk dia membunuh Saul pada waktu itu. Bahkan panglimanya, temannya sudah bilang, ayo kita sahabat aja ini. Gitu ya. Tapi dia bilang, tidak boleh menyentuh orang yang sudah diurapi Tuhan. Ini pelajaran juga buat kita. Jadi jangan kita ikut-ikutan. Ya, kalau ada hamba Tuhan begini, wah iya ini kan begini dan begitu. Biarkan itu Tuhan yang berperkara dengan dia. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah benar di hadapan Tuhan? Apa kita sudah berani bahwa kita ini sudah baik di hadapan Tuhan? Ya, semua kita hanya orang-orang yang sudah diampuni, yang sudah dikuduskan. Jadi bukan kudus, tapi sudah dikuduskan karena ada pengampunan. Ya, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, ya, mari saya pesan firman Tuhan buat saya. Yang pertama tadi, ya, bahwa Allah itu adil. Itu intinya. Ya, kalau aku setia, dia setia. Kalau aku belat-belit, dia juga belat-belit. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Jangan menyentuh ataupun ikut-ikutan menghujat orang yang diurapi Tuhan. Ya, mari kita jaga kesucian kita. Itu hebatnya Raja Daud. Ya, dia tidak mau membalas karena itu bukan urusanku. Seperti itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu saja yang saya bisa bagikan buat kita semua dan terutama buat saya. Ya, mari kita terus semangat dalam Tuhan, mencari Tuhan. Semoga hari ini kita lebih baik dari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada hambanya Pak Surbakti untuk meneruskan. Ya, kita baca ayat 31 ya. Amin. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. So, siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dia yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata.
yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepada aku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kau habiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku ku binasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiring mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar. Mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjat aku. Orang-orang yang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Bahkan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kezaliman. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa Tuhan. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengurniakan keselamatan yang besar pada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selama-lamanya. Dari pembacaan firman Tuhan, yang pertama, Tuhan mau bahwa kita ada ungkapan isi hati. Bagaimana kita ungkapkan bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan luar biasa. Jadi setiap saat ada ungkapan hati kita. Artinya kita senantiasa berhubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sekali seminggu, tapi setiap saat kita ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kita mengagungkan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Yang kedua, kita juga belajar bahwa perlindungan sesungguhnya hanya Tuhan. Manusia boleh saja membantu kita, tapi semua itu oleh karena campur tangan Tuhan. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong kita. Jadi pusat kendali dalam hidup kita adalah Tuhan, tidak yang lain. Nah, ini yang penting kita perlu sadari. Dan juga kita introspeksi diri tentang keberadaan kita. Nah, kita ini apakah hidup benar atau tidak? Jadi kita belajar mengintrospeksi diri tentang keberadaan kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Dia akan mengampuni kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Dan yang terakhir,
Tuhan juga memberikan jawaban. Setiap doa-doa yang dinaikkan pada waktunya. Ya, Tuhan punya waktu khusus. Yang terpenting Tuhan mau dalam kondisi keadaan yang kita sedang hadapi, yaitu proses demi proses, sehingga kita lebih dari pemenang. Kenapa? Amin. Karena kita berkata, Tuhan adalah penolongku yang sungguh-sungguh. Apapun yang kita sedang hadapi. Tapi ketika berkata, Tuhan adalah penolongku, maka Tuhan menyatakan kuasanya tanpa batas bekerja dalam diri kita. Jadi andalan kita sepenuhnya adalah Tuhan, bukan manusia. Tapi Tuhan bisa memakai setiap orang untuk membantu kita dalam kondisi keterpurukan kita. Tuhan senantiasa siap sedia. Tuhan tidak pernah tidur, tapi Dia siap menolong kita waktunya. Kalau ada hal yang sukar, ada rencana Tuhan di balik kesukaran yang kita sedang hadapi. Jadi hari ini luar biasa Tuhan yang sentiasa menjadi pelindung bagi kita. Bahkan Tuhan juga membalas setimpal dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Memberkati waktu sampai demikian saya uraikan firman Tuhan hari ini. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar.